Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kajian kebahasaan Ibu Tri Astuti Magister Pendidikan. Baik, kami dari kelompok 9 izin mengumpulkan tugas tentang konsep kajian semantik. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Maharani dengan NPM 2423024 dan Kadek Purbasari dengan NPM 2423053. Selamat pagi. Baiklah teman-teman, ada 6 pembahasan pada materi konsep kajian semantik. Yang pertama, konsep hakikat semantik. Kedua, objek kajian semantik. Ketiga, hubungan semantik dengan ilmu lainnya. Keempat, pendekatan semantik dan aspek-aspek. Kelima, jenis dan perubahan makna. Dan keenam, relasi makna. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu semantik? Baik, saya akan menjelaskan tentang semantik ya. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, nomina ya, yang berarti tanda atau lambang, dan semaino, verba atau kata kerja yang berarti menandai atau melambangkan. Jadi, yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik. Baik, tanda linguistik terdiri dari 2 komponen yang menggantikan berwujud bunyi bahasa, komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama. Maka teman-teman, tanda linguistik yaitu ada bunyi dan ada makna ya. Pembahasan yang kedua yaitu objek kajian semantik, yaitu kajian semantik adalah makna atau arti suatu bahasa. Leach menjelaskan objek kajian semantik adalah makna satuan bahasa yang tidak dihubungkan dengan konteks turunan. Semantik mengkaji tanda bahasa dengan konsep serta acuan baik secara leksikal maupun gramatikal menurut Fateda 1986. Baik, ada 4 kajian semantik pada tataran. Yang pertama, kajian semantik pada tataran fonologi berupa analisis fonem sebagai pembeda makna dalam kontras minimal. Kedua, kajian semantik pada tataran morfologi berupa leksem dan kata. Ketiga, kajian semantik pada tataran sintaksis berupa makna satuan bahasa berupa frasa, klausa, dan kalimat. Keempat, kajian semantik pada tataran wacana berupa makna paragraf atau makna sebuah teks. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan semantik dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan semantik dengan ilmu linguistik. Semantik dan ilmu linguistik sangat berhubungan erat ya, karena ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu kita memiliki makna yang ingin disampaikan. Ada 3 nih, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kedua, hubungan semantik dengan filsafat. Berhubungan erat karena masalah makna tertentu dapat dijelaskan secara filosofis. Misalnya makna ungkapan dan peribahasa. Ketiga nih, hubungan semantik dengan antropologi. Karena analisis dalam makna linguistik atau bahasa dapat menyajikan klasifikasi budaya, pemakaian bahasa, atau sosiolinguistik secara praktis. Keempat, hubungan semantik dengan psikologi. Berhubungan karena psikologi memanfaatkan gejala kejiwaan yang ditampilkan manusia secara verbal ataupun nonverbal. Dan terakhir, kelima, hubungan semantik dengan sosiologi. Berhubungan yang sangat erat karena ungkapan atau ekspresi tertentu dapat menandai kelompok sosial atau identitas sosial tertentu. Baik, pada pembahasan berikutnya yaitu pendekatan semantik dan aspek-aspek. Pendekatan analitik atau referensial adalah pendekatan yang ingin mencari esensi makna dengan cara menguraikannya atas segmen-segmen utama. Sedangkan pendekatan operasional adalah pendekatan yang ingin mempelajari kata dalam penggunaannya. Contohnya pada kata istri, dilihat dari pendekatan analitik, kata istri dapat diuraikan menjadi perempuan ataupun telah bersuami.
Jika kata istri diungkapkan dari pendekatan operasional, maka akan berubah menjadi si Doni mempunyai istri atau istri si Tono telah meninggal. Pendekatan tersebut dikemukakan oleh Wittgenstein 1953 dalam bukunya Physical Investigation tahun 1953. Pendekatan tersebut menggunakan tes substitusi untuk menentukan tepat tidaknya makna dalam sebuah kata, dan juga dapat dilihat dari hubungan-hubungan fungsi yang berbeda di dalam bahasa. Umumnya orang membedakan pendekatan ekstensional dan pendekatan intensional dengan memusatkan perhatian pada struktur-struktur konseptual maupun memusatkan perhatian pada struktur-struktur konseptual yang berhubungan dengan unit linguistik tertentu. Baik. Ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, referensial dan non-referensial. Referensial adalah kata-kata yang memiliki rujukan, sedangkan non-referensial adalah kata-kata yang tidak memiliki rujukan. Contohnya seperti referensial. Kata meja bermakna referensial karena memiliki referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja. Sedangkan non-referensial, kata karena tidak mempunyai referen, sebab kata karena termasuk kata yang bermakna non-referensial. Yang kedua yaitu denotatif dan konotatif. Denotatif adalah kata yang memiliki makna yang sebenarnya, sedangkan konotatif adalah kata yang memiliki makna rasa baik positif maupun negatif. Contohnya denotatif, kata perempuan dan wanita, kedua itu mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa, bukan laki-laki. Contoh konotatif. Kata ceramah dulu, kata ini berkonotasi negatif karena berarti cerewet, tetapi sekarang konotasinya positif. Yang ketiga yaitu kata dan istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya, makna kata akan jelas jika kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata istilah, mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Contoh berikut yaitu tangannya luka, kena pecahan kaca, lengannya luka, kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Dan yang keempat yaitu konseptual dan asosiatif. Konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata yang terlepas dari teks asosiasi. Sedangkan asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berbeda di luar bahasa. Contohnya, kuda, kata kuda memiliki makna konseptual, sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Baiklah, selanjutnya perubahan makna. Ada beberapa perubahan makna, yaitu yang pertama, perluasan makna atau generalisasi. Ialah perubahan makna dari yang lebih khusus atau sempit ke yang lebih umum atau luas. Contohnya, makna lama, bapak atau orang tua laki-laki. Makna baru, bapak atau semua orang laki-laki yang lebih tua atau berkedudukan lebih tinggi. Yang kedua yaitu penyempitan makna atau spesialisasi. Ialah perubahan makna dari yang lebih umum atau luas yang lebih khusus atau sempit. Contohnya, makna lama, sarjana, cendekiawan. Makna baru, sarjana, lulusan perguruan tinggi.
Yang ketiga yaitu peninggian makna atau ameliorasi, ialah perubahan makna yang mengakibatkan makna yang baru dirasakan lebih tinggi atau hormat atau halus, baik nilainya dari makna lama. Contohnya makna lama buruk, makna baru pekerja atau pabrik karyawan. Yang keempat, penurunan makna atau peyorasi, ialah perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah atau kurang baik atau kurang menyenangkan nilainya daripada makna lama. Contohnya yaitu makna lama mengeluarkan, makna baru mendepak. Yang kelima yaitu persamaan atau asosiasi, ialah perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna lama dan makna baru. Contohnya, makna lama, amplop atau sampul surat. Makna baru, amplop atau uang sogok. Yang terakhir, pertukaran atau sinestesia, ialah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda dari indera penglihatan ke indera pendengaran. Contohnya, suaranya terang sekali, yaitu dari pendengaran ke penglihatan. Selanjutnya, relasi makna, yaitu hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lain. Yang pertama yaitu sinonim, kata-kata yang memiliki makna yang sama tetapi berbeda bentuk kata. Contohnya, bingung dengan galau. Dan yang kedua, antonim atau oposisi, kata yang berupa timbal balik dari kata itu sendiri atau berupa perlawanan kata atau oposisi. Contohnya, baik dan buruk. Yang ketiga yaitu homonimi, homofomi, homografi. Homonimi yaitu hubungan antara dua kata atau lebih, sehingga bentuknya sama namun maknanya berbeda. Sedangkan homofoni yang mempunyai kesamaan bunyi tanpa memperhatikan ejaannya dengan makna yang berbeda. Yang keempat yaitu hiponimi dan hipernimi. Hiponimi dalam pasangan kata adalah hubungan kata antara yang lebih kecil atau secara ekstensional dan kata yang lebih besar atau secara ekstensional pula. Yang kelima yaitu polisemi, makna kata yang memiliki lebih dari satu tetapi masih dalam satu aliran arti. Contohnya, rambut di kepala nenek sudah putih, atau kepala yang berarti bagian tubuh yang bagian atas. Yang keenam yaitu ambiguitas, gejala yang terjadi akibat kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Contohnya, buku sejarah baru dapat diartikan 1. Buku sejarah yang baru. 2. Buku tentang sejarah baru. Yang ketujuh yaitu redundansi, makna kata yang berlebih-lebihan pemakaian unsur. Contohnya, Hamid menggunakan topi berwarna ungu. Hamid bertopi ungu. Dan yang kedelapan, heteronimi, bentuk ajaran yang maknanya komponen dari bentuk ajaran yang lain. Contohnya, pintu dan jendela adalah meronimi dari rumah. Dan yang kesembilan, makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berbeda di luar bahasa. Contohnya, kata merah berasosiasi berani. Yang terakhir yaitu makna afektif, makna yang berkenaan dengan perasaan pembicara. Contohnya, tutup mulut kalian, bentaknya kepada kami. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, demikianlah pembahasan dari kami. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya.
Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.